Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Kartika Gianina, di dalam mata kuliah Statistics for Business. Dan pada kesempatan ini, kita akan mempelajari topik bahasan mengenai numerical measures. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai numerical measures atau pengukuran-pengukuran terkait angka dalam basic statistika. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita lihat bersama apa saja learning objectives dari perkuliahan kita di kesempatan ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana konsep mengenai central tendency, kemudian mengidentifikasi dan dapat juga mengkomputasi arithmetic mean dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah dapat menggunakan Microsoft Excel dan menginterpretasikan weighted mean. Selanjutnya kita juga dapat menentukan median, mengidentifikasikan modus, menjelaskan dan mengapply measures of dispersion atau sebaran. Juga kita dapat menggunakan salah satu dukungan software untuk menjelaskan dan mencari angka dari variance dan standar deviasi. Baiklah, saat ini mari kita lihat bersama apa yang disebut dengan average atau dalam bahasa Indonesia diartikan juga dengan rata-rata. Dari antara ketiga hal yang tertulis di layar, yaitu mean, median, dan mode atau modus, mana ya yang disebut dengan rata-rata? Kita akan mempelajari mengenai konsep itu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya juga kita akan melihat terlebih dahulu pembagian atau klasifikasi atau pengelompokan dari describing data yang numerically atau secara angka. Pertama terbagi dalam dua bagian, yaitu ada yang termasuk dalam central tendency dan kemudian ada yang masuk pada variation. Untuk yang central tendency sendiri, itu terbagi dalam tiga bagian, yaitu arithmetic mean, median, dan mode atau modus. Kemudian untuk yang variation, terbagi dalam lima bagian, yaitu range, interquartile range, variance, standard deviation, dan coefficient of variation. Mari kita lihat bersama. Kita akan melihat terlebih dahulu mengenai central tendency. Central tendency sendiri itu terbagi dalam tiga hal, yaitu mean, median, dan mode. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah cukup familiar dengan konsep ini. Mungkin juga ada yang baru. It's okay. Mean itu sendiri berarti adalah hasil dari total seluruh nilai dibagi dengan jumlah nilainya. Disebut dengan mean. Jadi total seluruh nilai dibagi dengan jumlah nilai itu ada berapa. Kalau median itu merupakan nilai tengah yang ada di dalam sebuah rangkaian nilai yang sudah diurutkan. Jadi misalnya ada 5 nilai, nah berarti yang menjadi median adalah nilai ketiga, karena berada di tengah. Ini tentu saja berlaku untuk data yang sudah diurutkan. Selanjutnya adalah mode atau modus. Modus di sini berarti adalah nilai yang paling sering muncul atau most frequently observed value. Jadi nilai yang secara frekuensinya itu paling sering muncul. Jadi seperti itu konsep mengenai mean, median, dan modus. Mean sendiri itu merupakan rata-rata jumlah total dari seluruh nilai dibagi dengan berapa total nilai itu, berapa nilai yang ada. Dan major karakteristiknya adalah semua nilai digunakan, karena akan ditotal secara keseluruhan untuk dibagi dengan jumlah dari seluruh yang ada. Jadi semua nilai digunakan, kemudian sum dari deviasi dari mean ini adalah 0, kemudian mean ini juga seperti tadi yang saya bilang adalah hasil dari total summing the values dan dividing dibagi dengan the number of the values.
Selanjutnya kita akan melihat mengenai population mean. Untuk data yang tidak tergroup, populasi mean ini merupakan total dari semua nilai yang ada di populasi itu dibagi dengan total dari semua jumlah member atau data yang ada dalam populasi tersebut. Dilambangkan dengan huruf seperti U atau disebut dengan mu di dalam Greek penulisan, dan mu itu sendiri melambangkan population mean. Rumusnya seperti yang sudah ada di layar, yaitu mu sama dengan sigma. Kalau teman-teman sudah pernah belajar di matematika sebelumnya mengenai simbol, mungkin sigma itu merupakan total keseluruhan dari apa yang akan ditulis setelah sigma itu. Jadi sigma X, kita umpamakan sum of all the population values itu X, kemudian dibagi dengan N atau jumlah dari number of population itu. Selanjutnya kita akan coba untuk latihan dalam membuat population mean. Tidak susah, namun kita perlu ketelitian. Dalam latihan ini, kita akan mengumpamakan ada 12 perusahaan di Amerika, dan kemudian dari perusahaan-perusahaan tersebut mereka berhasil mendapatkan hak paten atas produknya. Dan mari kita lihat listnya ya. Untuk perusahaan General Motors itu meraih 511 paten. Untuk Nissan meraih 385 paten. Untuk Daimler Chrysler itu meraih 275 paten, dan seterusnya. Untuk Toyota, Honda, Ford, Mazda, dan seterusnya. Nah, mari kita coba untuk menghitung arithmetic mean-nya dari paten-paten yang berhasil didapatkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Caranya adalah dengan kita menuliskan rumusnya terlebih dahulu, seperti ini. Mu sama dengan sigma X dibagi N. Dan kemudian kita akan menjumlahkannya jadi seperti ini. 511 ditambah dengan 385 ditambah dengan 275 ditambah dengan 257 ditambah dengan 249 ditambah dengan 234 dan seterusnya kita totalkan dibagi dengan jumlah data yang ada dalam hal ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di tabel pertama, dan kita bisa kalikan karena jumlahnya sama dengan yang di bagian kedua, berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi totalnya adalah untuk sigma X sendiri adalah 2340 dibagi dengan 12. Berarti mu-nya adalah 195. Oke, untuk arithmetic mean sendiri ini merupakan salah satu pengukuran yang paling umum digunakan di dalam central tendency. Tentunya teman-teman ketika saya mengucapkan seperti ini, misalnya ya, teman-teman tolong dong dihitung rata-rata nilai teman-teman untuk tugas yang barusan itu berapa. Dan misalnya teman-teman punya datanya. Otomatis teman-teman akan terlebih dahulu menggunakan cara ini, bukan? Biasanya dan paling umum kita gunakan ketika kita akan mencari sebuah rata-rata, kita biasanya menggunakan langsung yang metode mean ini. Di mean sekali lagi adalah total atau jumlah seluruh isi nilai yang ada dibagi dengan jumlah ada berapa nilainya itu. Dan untuk arithmetic mean sendiri itu akan sangat terpengaruh jika ada extreme values atau yang biasa disebut juga dengan outliers. Outliers itu merupakan data yang berdiri sendiri dalam arti agak jauh dari data-data yang ada pada sampel yang lainnya. Jadi misalnya persebaran data yang ada itu biasanya berkisar di antara, kalau kita umpamakan nilai, mungkin berkisar di antara 90, 95, 92. Kemudian ada yang sangat jauh berbeda dengan angka itu, nah itu bisa disebut dengan outliers. Jadi ada satu kecenderungan yang berbeda, atau di sini dikatakan nilai ekstrim. Tidak dijelaskan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi berbeda dengan yang kebanyakan.
Baik, jadi seperti contohnya di sini, jadi ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing 1. Jadi, secara cepat saja kita bisa menghitung langsung minnya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15, dan dibagi dengan jumlah nilai yang ada 5, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Tapi kita lihat jika ada outliers, outliers tersebut juga berpengaruh sehingga mengubah minnya. Jadi dari 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 10 misalnya menghasilkan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi ada pergeseran min ketika ada satu saja nilai outliers. Selanjutnya kita akan melihat konsep mengenai weighted mean. Weighted mean itu merupakan set of numbers atau satu rangkaian angka yang dimana formulanya seperti yang ada di layar. Jadi kita misalkan X bar dari W ini sama dengan cara menghitungnya seperti ini. W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 dan seterusnya sesuai jumlah data kita, sesuai jumlah N-nya. Kemudian dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya tergantung dari jumlah data kita. Weighted mean ini sendiri akan berfungsi jika ada satu bobot yang tidak sama. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan konstruksi memiliki skema upah seperti ini. Jadi ada 3 rate upah di dalam perusahaan konstruksi ini. Yang pertama adalah $16,5, kemudian $19 dan $25 per jam. Totalnya terdapat 26 pekerja. 14 orang dibayar dengan upah $16,5, kemudian 10 orang dibayar dengan upah $19 dan 2 orang dengan upah $25. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Nah, berapakah rata-rata upah pekerja? Jika kita ingin mencari min dari kondisi yang seperti ini, kita akan menggunakan metode weighted mean ini. Jadi caranya seperti yang ada di monitor saat ini, yaitu X bar W sama dengan 14. 14 merupakan jumlah pekerja yang mendapatkan upah sebanyak $16,5. Kemudian ditambahkan dengan 10 dikali 19 dan ditambahkan dengan 2 dikali 26. Sesuai dengan jumlah pekerja yang mendapatkan upah tersebut. Kemudian dibagi dan dibagi dengan total dari jumlah pekerjanya, 26 pekerja. Yang jika dirinci adalah 14 orang mendapatkan upah 16,5, 10 orang mendapatkan upah 19, dan 2 orang mendapatkan upah $26 semuanya. Sama dengan hasilnya adalah $471 dibagi dengan 26 orang. Berarti rata-rata upah pekerja pada perusahaan konstruksi ini adalah $18,1154. Sekarang kita akan melihat konsep yang kedua, yaitu median. Median sendiri merupakan nilai tengah dari sebuah rangkaian nilai yang kita sudah urutkan, dari yang terkecil ke yang terbesar. Dalam median, nilai yang ekstrim atau outliers, baik itu ekstrim tinggi atau ekstrim yang rendah, itu tidak akan berpengaruh pada median. Karena median itu dinilai dari titik tengah dari nilai-nilai yang ada atau data-data yang dikumpulkan. Di dalam satu ordered list atau sebuah rangkaian yang sudah diurutkan, median itu merupakan nilai tengah atau middle number dari suatu rangkaian yang sudah kita urutkan. Jadi kalau kita bisa lihat ya contohnya di sini, ada nilai seperti tadi yang contohnya di arithmetic mean, kita bisa gunakan juga di contoh ini. Jadi median di sini misalnya terdapat angka 3. Jadi di sini sudah ada suatu data yang diurutkan, muncul dari 1 sebanyak 1 kali, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing sebanyak 1 kali. Kemudian kita urutkan, dan kemudian kita bisa menentukan bahwa mediannya adalah 3. Karena 3 merupakan nilai tengah yang kita hitung
dari bawah ataupun dari atas. Yang pertama adalah 1 dan 5, kemudian 2 dan 4, dan yang tengah adalah 3. Selanjutnya dalam contoh yang lain adalah seperti ini. Ada 1, 2, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 10. 10 atau 11 ini ya. Kita umpamakan 10 misalnya. Jadi di sini mediannya tetap 3, karena tetap nilai yang berada di tengah itu adalah median. Jadi di sini adalah angka 3. Jadi median ini tidak terimpact dengan nilai-nilai yang ekstrim. Jadi begitu tentang median, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh angka. Kita bisa latihan untuk membuat median di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat median, karena itu adalah mencari nilai tengah, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi contoh di sini ada kumpulan umur dari mahasiswa. Di antaranya ada yang 21 tahun, 25 tahun, 19 tahun, 20 tahun, dan 22 tahun. Untuk mencari mediannya, kita bisa mengurutkannya terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan dari yang 19, 20, 21, 22, dan 25. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa mediannya adalah angka 21 karena berada di paling tengah. Selanjutnya juga kalau contoh untuk mencari nilai median dari tinggi pemain basket, kita bisa melihat 73, 80, dan 75. Setelah kita urutkan mulai dari terkecil ke teratas, 73, 75, 76, dan 80. Nah, di sini karena angkanya merupakan bilangan genap, jadi tidak ada nilai yang langsung di tengah. Untuk yang seperti ini, caranya adalah kita jumlahkan dua nilai yang paling tengah, kemudian dibagi 2. Jadi dalam hal ini kita jumlahkan 75 ditambah dengan 76 dibagi 2, hasilnya adalah 75,5. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga dari central tendency itu adalah modus. Modus sendiri merupakan nilai yang paling sering muncul. Jadi misalnya kalau contoh di sini ada sebuah diagram bar chart dan di situ kelihatan ini merupakan jenis-jenis dari bath oils atau minyak yang digunakan untuk mandi ya. Jadi bisa jadi ini merupakan suatu produk dari toko sabun misalnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling sering muncul itu adalah yang bernama Lamol. Kita misalkan saja 360, dan ini merupakan yang paling banyak munculnya dibanding dengan yang lain yang paling tinggi. Lamol di sini merupakan produk yang paling sering dibeli. Berarti di sini kita tidak usah membuat perhitungan lagi. Kita langsung menetapkan Lamol ini sebagai modus dari nilai ini, yaitu sebanyak 360. Jadi di sini kita bisa langsung menetapkan bahwa modus dari data ini merupakan angka 360 dari merek Lamol. Baiklah teman-teman, untuk mode sendiri atau modus ini merupakan salah satu pengukuran di dalam central tendency, dan itu melihat nilai yang paling sering keluar atau muncul dan tidak terimpact atau tidak terpengaruh dari nilai ekstrim atau outliers, karena kita akan melihat mana yang paling banyak muncul. Kemudian dapat digunakan di dalam bidang numerikal maupun di bidang kategorikal data. Ya, jadi numerikal adalah angka mana atau nilai mana yang paling sering muncul. Kalau kategorikal data adalah brand mana atau item mana yang paling sering dibeli. Bisa digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Dan dalam suatu kondisi khusus bisa juga tidak akan ada modus. Dalam arti semua angka yang keluar bisa jadi frekuensinya sama jumlah keluarnya. Berarti bisa juga tidak ada modus dan bisa juga modusnya lebih dari satu. Misalnya dalam 10 data ada
dua angka, yaitu angka 1 dan angka 5 yang sama-sama keluar sebanyak 2 kali, dan angka-angka yang lain hanya 1 kali. Berarti modusnya ada 2. Begitu pemaparan mengenai modus ini. Saya harap teman-teman bisa lebih memahami konsep tentang mean, median, dan modus, karena itu akrab dan juga dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita lihat bersama satu review example dari hal yang tadi sudah kita bicarakan. Contohnya di sini ada 5 rumah dengan harga yang bervariasi sebagai berikut. Ada yang harganya $2 juta, $500.000, $300.000, $100.000, dan $100.000 juga. Nah, tugas teman-teman adalah mari mencari nilai mean, median, dan modusnya. Silakan dicoba. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, mari kita review bersama jawabannya. Untuk mean, itu berarti kita akan menjumlahkan semua harga dari rumah tersebut dibagi dengan jumlah rumahnya. Jadi di sini total dari harga-harga rumah tersebut adalah 3 juta dan dibagi dengan 5 rumah, hasilnya adalah 600.000. Itu untuk nilai mean-nya. Sedangkan untuk nilai mediannya, jika kita urutkan dari bawah ke atas, yang merupakan nilai tengah atau middle value of sorted data, itu adalah 300.000. Dan untuk moodnya sendiri atau modusnya sendiri merupakan 100.000. Karena 100.000 itu muncul sebanyak 2 kali. Most frequent value. Jadi seperti itu teman-teman bagaimana mencari mean, median, dan modus. Nah, mari kita refleksi sebentar. Manakah yang lebih baik menggunakan mean, median, atau modus dalam mencari rata-rata seperti pertanyaan sebelumnya untuk keperluan average? Tentu saja masing-masing dari ketiga hal ini dapat kita gunakan sesuai dengan konteks keperluan kita. Namun jika untuk mencari rata-rata, yang lebih sering digunakan adalah mean. Karena mean itu mencakup semua data yang dihitung dan langsung dihitung nilainya keseluruhan dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Kecuali jika terdapat nilai ekstrim atau outliers yang cukup mengganggu, nah itu bisa dipertimbangkan untuk menggunakan yang lainnya. Yang kedua, median juga sering digunakan karena median tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Untuk modus sendiri, itu lebih sering dipergunakan untuk melihat berapa sering sebuah hal terjadi, berapa angka yang sering muncul, atau jenis barang apa yang paling sering laris terjual. Nah, dalam penggambaran kurva kita misalkan jika nilai mean, median, dan modus kita sama-sama satu angka, kondisi itu juga bisa terjadi, kurva kita akan menjadi seperti ini. Dan ini posisi jika nilai mean kita lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modusnya. Dan ini jika nilai modnya itu lebih besar dari nilai median. Dan jadi ini merupakan penggambaran kurvanya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada topik selanjutnya, yaitu geometric mean. Geometric mean ini biasanya berguna untuk dalam kita mencari rata-rata dari sebuah perubahan persentase, rasio, indeks, maupun growth atau pertumbuhan perkembangan sesuatu menurut waktu dalam satu periode waktu. Oke, rumusnya ada seperti ini. GM atau geometric mean sama dengan akar dari diakarkan sejumlah banyak jumlah data yang ada N, X1 dikali X2 dikali X3 dan selanjutnya sesuai dengan banyaknya data. Contohnya seperti ini. Ada seorang karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji sebanyak 5% pada 1 tahun dan kemudian 15% pada tahun setelahnya. Kita bisa mengatakan the average annual percent increase
atau kenaikan persentase tahunan rata-rata dari kenaikan gaji karyawan ini adalah 9,886% dan bukan 10. Mungkin kalau secara gampang kita bisa langsung terpikir, oh berarti rata-rata Inggrisnya itu 15 tambah 5 dibagi 2 ya. Tapi untuk perhitungan perkembangan, kita tidak bisa menghitung langsung seperti itu, tapi kita akan menggunakan metode ini yaitu geometric mean. Caranya adalah kita mengakarkan akar 2, tadi kan ada 2 data ya, 1,05 dikali 1,15. Angkanya dari mana? Angkanya berasal dari 100%, kan itu total gajinya. Kemudian ditambahkan dengan 5% kenaikannya, menjadi 105%. 105% jika didesimalkan akan menjadi 105 per 100 sama dengan 1,05. Dan begitu juga dengan di tahun yang setelahnya, 100 ditambah 15% sama dengan 115% atau 115 per 100, dan hasilnya adalah 1,15. Dan kita akan mengalihkannya 0,15 dikali 1,15 dan hasilnya itu diakarkan 2 sama dengan 1,09886. Jadi kita lihat ujungnya saja, karena yang kita lihat adalah kenaikannya. Jadi kita kurangkan dengan 1 atau 100% untuk melihat kenaikannya, yang didapatkan adalah 0,09886. Jika kita mengkonversikan itu ke bentuk persentase, berarti dikali dengan 100% sama dengan 9,886%. Contoh yang kedua itu adalah jika ada satu perusahaan yang namanya adalah Atkins Construction Company, dalam waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan ROI. ROI itu adalah apa? Atau ROI itu merupakan return on investment. Ya, sebuah rasio penghitungan akan bagaimana investasi yang sudah dibuat itu memberikan sebuah manfaat, benefit, atau pengembalian kepada investornya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama selama 4 tahun sempat naik dan sempat juga turun. Pertama naik sebanyak 30%, kemudian naik sebanyak 20%, selanjutnya turun sebanyak 40%, dan setelah itu naik lagi sebanyak 200%. So, bagaimana kita menghitung geometric mean-nya? Caranya adalah dengan menerapkan rumus yang tadi. Diakarkan 4 karena ada 4 data, kemudian kita jangan lupa bahwa ini merupakan suatu angka yang naik atau turun ya. Jadi kita jangan lupa untuk menambahkan 1. Jadi sesuai dengan rumusnya, kita akan menuliskan terlebih dahulu GM atau geometric mean sama dengan akar dari 4. 4 ini merupakan jumlah datanya, dan kemudian kita kalikan 1,3. 1,3 ini didapatkan dari mana? Dari 100%, kemudian ditambahkan sebanyak 30%. Jangan melupakan pokoknya juga, yaitu 100%-nya. Kan kenaikan berarti kan ada angka awalnya ya, untuk kita bisa bilang naik. Bukan dari tidak ada menjadi ada, sudah ada tapi naik. Itu kan yang dinamakan dengan increase ya, gitu. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan 1,2 karena juga ada kenaikan sebanyak 20%. Perhitungannya sama seperti contoh yang tadi, 100% ditambah 20%, kemudian didesimalkan 120 dibagi 100, maka dapatlah 1,2. Dan selanjutnya, karena ada penurunan dari 100% sebelumnya, makanya kita kurangkan 100% sebelumnya ini dengan jumlah penurunannya yaitu 40%. Jadinya adalah 60%, dan kalau kita desimalkan 60 per 100 sama dengan 0,6. Selanjutnya ada kenaikan signifikan sebanyak 200%. Nah, di sini kita akan menambahkan 200% ini jika kita tambahkan dengan 100% dari sebelumnya berarti 300%. Kemudian kita bagi, yaitu menjadi 300 dibagi 100 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dan dapatlah angkanya adalah
2,808. Kemudian kita akarkan 4 dan hasilnya adalah 1,294. Baiklah teman-teman, itu cara menghitung geometric mean jika kita memiliki setiap data dari setiap tahun atau periode waktu yang kita perlukan. Namun jika kita hanya mengetahui data di awal maupun di akhirnya, kita dapat menggunakan rumus yang ada di layar ini. GM atau geometric mean sama dengan akar dari n itu jumlah data seperti tadi, kemudian value at end period dibagi dengan value at start of period. Kemudian hasilnya itu setelah diakar dengan jumlah data yang ada, dikurangi dengan 1. Mari kita lihat bersama contoh soalnya. Selama dekade 1990-an, dekade itu per 10 tahun ya, dan memasuki tahun 2000-an, Las Vegas, Nevada adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Populasinya meningkat dari 258.295 jiwa pada tahun 1990, kini menjadi 607.876 pada tahun 2009. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 349.581 orang, atau meningkat sebanyak 135,3% dari periode tersebut. Berarti populasinya meningkat lebih dari 2 kali lipat ya. Berapakah kenaikan tahunan rata-ratanya? Nah, mari kita hitung dengan menggunakan rumus yang ada ini. Pertama-tama, mengapa ya kita belajar dispersi atau dispersion atau sebaran? Karena mean atau median itu hanya menggambarkan center dari data, tapi tidak menggambarkan keseluruhan persebaran atau the spread of the data. Jadi kita perlu untuk mengetahui persebarannya juga. Kenapa untuk mengetahui titik tengahnya atau rata-ratanya saja itu tidak cukup? Karena seperti contoh ini. Misalnya, ketika Anda sedang jalan-jalan di suatu tempat yang ada sungainya itu sangat indah, dan teman-teman mungkin ingin berenang di situ, kemudian Anda bertanya kepada tour guide-nya, Pak atau Bu, kira-kira berapa ya kedalaman dari sungai ini? Mungkin teman-teman ingin menyesuaikan dengan skill berenang teman-teman ya. Kan mungkin ada yang kalau masih di bawah tinggi badannya masih bisa untuk tiba-tiba berdiri gitu kan, dan ada mungkin yang bisa untuk terus mengapung. Nah, karena kita perlu tahu informasi ini, maka dari itu kita bertanya. Kemudian misalnya tour guide-nya kemudian menjawab, kedalaman sungai ini rata-ratanya itu adalah 1 meter. Rata-rata adalah 1 meter. Dan tidak ada lagi additional information atau tambahan informasi yang menjelaskan rata-rata 1 meter itu maksudnya seperti apa, apakah rata-rata yang di tengah, di pinggir, atau keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, jika skill berenang teman-teman mungkin biasa saja, atau teman di sini ada yang tidak terlalu tahu berenang, atau hanya ingin bermain air saja yang tidak akan sampai mengapung, apakah teman-teman akan langsung serta-merta masuk ke dalam sungai itu hanya dengan informasi bahwa rata-ratanya adalah 1 meter? Coba kita renungkan sejenak. Jika yang disampaikan oleh tour guide tersebut rata-ratanya adalah 1 meter, itu bukan berarti bahwa semua kedalaman yang ada di sungai itu adalah 1 meter. Bisa jadi juga ada yang daerahnya yang 0,5 meter, ada yang 1 meter, mungkin ada yang 1,5 meter, yang jika dirata-ratakan menjadi 1 meter. Jadi belum menjadi sebagai patokan utama, karena yang ditunjukkan hanyalah data senternya, nilai senternya. Sebab itu kita masih tetap perlu untuk mengetahui tingkat dari persebarannya. Kemudian alasan yang kedua, why we are studying dispersion, itu adalah dengan belajar dispersi, kita juga dapat mengcompare atau membandingkan persebaran dari 2 atau lebih
satu distribusi data. Dan diharapkan kelak nanti dapat membantu kita juga untuk mengetahui sebuah informasi yang dapat kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait bisnis dan lainnya. Nah teman-teman, pada dua grafik ini sudah ada penggambaran tentang dispersion atau persebaran. Jadi, dalam persebaran itu kita bisa melihat keseluruhan data yang ada. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua data outliers dari histogram ini. Nah, jika kita hanya mengandalkan perhitungan dari mean saja atau rata-rata, eksistensi atau keberadaan dua outliers ini dapat agak membingungkan kita. Namun jika kita bisa melihat secara langsung seperti apa persebarannya atau dispersinya, tentu saja ini akan memberikan informasi yang lebih baik untuk kita. Dan juga ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana nilai min-nya itu bisa mirip atau bisa kelihatan sama. Tapi belum tentu data dengan min yang sama memiliki persebaran yang sama pula. Maka dari itu kita perlu tetap untuk mengeceknya agar kita lebih bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Pengukuran di dalam variability itu ada beberapa jenisnya. Pertama, untuk yang dari variation ini terbagi dalam range, interquartile range, variance, standard deviation, dan coefficient of variation. Senternya sama, tapi dengan persebaran data yang berbeda-beda. Measures of variation atau pengukuran variasi ini dapat memberikan kita informasi mengenai persebaran data dan juga variabilitasnya di dalam nilai-nilai data tersebut. Ada beberapa rumus atau pengukuran di dalam konsep dispersion ini atau persebaran ini, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk range. Range ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Itu kita dapatkan dengan mengurangi largest value dikurangi dengan smallest value. Atau nilai tertinggi kita kurangkan dengan nilai terendahnya. Kemudian yang kedua adalah mean deviation. Mean deviation-nya kita dapatkan sebagai berikut. MD sama dengan sigma dari X dikurangi X bar, kemudian dibagi dengan N. Selanjutnya untuk variance and standard deviation. Rumusnya ada dua. Yang pertama untuk population variance, rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan sigma dari X dikurangi mu kuadrat, jadi jumlah yang ada dari X dikurangi mu dan dikuadratkan, dibagi dengan N. Selanjutnya untuk population standard deviation sama dengan atau tau sama dengan akar dari sigma dari X dikurangi mu dan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Untuk penulisan jumlah data dalam populasi menggunakan N dengan huruf kapital, dan untuk jumlah data dalam pengambilan sampel menggunakan N dengan huruf kecil. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat tentang range. Di range itu sama dengan X largest atau nilai yang tertinggi, terbesar, dikurangi dengan X smallest atau nilai yang terendah atau terkecil. Contohnya seperti ini. Di sini range-nya yang nilai yang terkecil itu adalah 1 dan yang terbesar adalah 14. Berarti highest dikurangi dengan lowest sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Jumlah cappuccino yang terjual di Starbucks Citraland antara jam 4 sore sampai 7 malam selama 5 hari pada minggu lalu adalah sebanyak 20, 40, 50, 60, dan 80. Jika kita ingin menentukan range-nya, kita akan menggunakan nilai terbesar ke nilai terkecil. Di 80 dikurangi 20 sama dengan 60.
Untuk range sendiri memiliki beberapa disadvantage atau keterbatasan kekurangan karena kondisi seperti ini. Misalnya di sini ada data yang muncul untuk 7 sebanyak 1, 8, 9, 10, 11, 15 masing-masing 1. Kemudian di bagian yang lain untuk yang 7 ada 1, 10 1, 11 1, dan 12 3. Untuk perhitungan range, kita hanya melihat mana data yang tertinggi atau terbesar dan langsung dikurangi dengan data yang terkecil. Kita tidak melihat atau menghitung bagaimana atau berapa data yang ada itu, bagaimana data itu terdistribusi. Jadi misalnya ada berapa kali sebuah nilai muncul, hal-hal tersebut tidak diperhitungkan, tapi langsung ke nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian juga range ini sangat sensitif pada outliers atau nilai ekstrem. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini sudah ada keluar data 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kemunculannya. Yang dimana kita bisa melihat di sini bahwa 1 ini muncul sebanyak 11 kali teman-teman, dan 2 ini muncul sebanyak 8 kali, 3 muncul sebanyak 4 kali, 4 dan 5 masing-masing sebanyak 1 kali. Berarti range-nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Tapi misal ada satu angka saja yang berubah, misalnya 5 menjadi 120, meskipun satunya itu paling banyak keluar dan selanjutnya diikuti oleh 2, range-nya menjadi seperti ini perhitungannya. 120 dalam hal yang terbesar, meskipun hanya sekali saja munculnya, dikurangi dengan 1. Jadi range-nya adalah 119. Selanjutnya kita akan melihat mengenai mean deviation. Masih dengan contoh soal yang sama. Jumlah cappuccino yang terjual di Starbucks Citraland antara pukul 4 sore sampai jam 7 malam selama 5 hari pada minggu lalu adalah sebanyak 20, 40, 50, 60, dan 80. Tentukanlah mean deviation untuk jumlah cappuccino yang terjual. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Pertama kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar jumlah cappuccino yang terjual per harinya. Yaitu yang pertama yang terkecil 20, 40, kemudian 50, 60, dan selanjutnya yang terbesar adalah 80. Setelah itu, kita cari angka X bar-nya. Nah, X bar ini kita dapatkan. Nah, kemudian X bar ini kita hitung menggunakan rumus yang tadi sudah kita lihat. Kemudian kita cari X bar-nya dulu. X bar-nya itu kita tambahkan karena di sini masing-masing satu kali saja munculnya, jadi 20 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 5. Dia dapatlah 50. Berarti X bar-nya adalah 50. Kemudian di kolom yang kedua, kita kurangkan setiap nilainya atau X-nya dengan X bar-nya. Jadi semuanya kita kurangkan dengan 50. 20 dikurangi 50 sama dengan min 30. 40 dikurangi 50 sama dengan min 10. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Dan 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Oke, di sini kita buat dulu perhitungannya. Setelah itu kita buatkan absolute deviation. Dalam arti semuanya dipluskan. Di misalnya di sini minus 30 itu kita jadikan 30, minus 10 kita jadikan 10, 0 tetap 0, dan kemudian plus 10 dan plus 30. Kemudian kita totalkan, jumlahnya adalah 80. Nah, jumlah total dari absolute deviation ini tadi sudah kita buat ke angka positif, kita bagi dengan jumlah datanya. Ini merupakan rumus dari mean deviation. Sigma X dikurangi X bar. Oke. Kenapa ada simbol sigma? Karena total dari semua perhitungan ini yang sudah di absolute deviation kan. Kemudian 80 dibagi 5 sama dengan 16. Jadi mean deviation-nya adalah 16. Selanjutnya teman-teman, untuk population variance itu rumusnya seperti ini. Tau kuadrat sama dengan sigma
X dikurangi mu kuadrat dibagi N besar. Berarti ini menyangkut populasi. Mu sama dengan population mean, N sama dengan population size, dan X merupakan value dari variabelnya. Misalnya teman-teman, saat ini kita akan mencoba untuk menentukan population variance. Jadi ada contoh di sini misalnya, di Citayam terjadi kecelakaan selama 5 tahun berturut-turut, itu adalah 38, 26, 13, 41, dan 22. Kita tuliskan di kolom pertama, nilainya tadi 38, 26, 13, 41, dan 22. Totalnya adalah 140. Kemudian, kita cari mu-nya terlebih dahulu. Mu itu dapat kita peroleh dengan membagi sigma X, dalam hal ini 140, dibagi dengan jumlah N-nya atau 5. Sama dengan 28. Setelah mu-nya kita dapatkan, kita buat kolom yang kedua. X dikurangi mu. Oke, jadi 38 dikurangi 28 sama dengan plus 10. 26 dikurangi dengan 28 sama dengan minus 2. Dan seterusnya. Untuk mengecek salah satu indikator saja bahwa ini sudah benar, itu jika totalnya adalah 0. Baik teman-teman, jika kolom yang kedua sudah selesai, kita akan mengkuadratkannya dan menaruhnya di kolom yang ketiga. 10 kuadrat sama dengan 100, minus 2 kuadrat sama dengan 4, minus 15 kuadrat sama dengan 225, plus 13 kuadrat sama dengan 169, dan minus 6 kuadrat sama dengan 36. Di sini, semua angka akan menjadi positif karena dikuadratkan. Setelah itu, dijumlahkan dan totalnya adalah 534. Nah, kita masukkan ke rumus, tau kuadrat sama dengan sigma dari rangkaian angka ini, X dikurangi mu kuadrat dibagi N. Ini sama dengan 534 dibagi 5 yang mendapatkan hasil sebanyak 106,8. Itulah population variance-nya. Untuk standar deviasi populasi sendiri, itu biasanya digunakan dalam mengukur variation dan juga menunjukkan variation terkait mean-nya. Memiliki unit yang sama dengan data originalnya karena populasi. Rumusnya sendiri adalah seperti ini. Tau sama dengan akar dari sigma X dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Untuk yang simple variance, kita akan menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Di mana X bar berarti arithmetic mean, N sama dengan sampel size-nya, dan X adalah value dari nilai X tersebut. X merupakan nilai dari variabel-variabel yang ada. Kita akan lihat bersama, contohnya adalah upah jam dari part-time employees di Home Depot itu seperti ini. 12 US dollar, 20, 16, 18, dan 19. Ini merupakan sampel saja yang diambil dari para karyawan yang bekerja secara part-time di Home Depot. Kemudian, kita buat tabel lagi seperti ini. Di kolom pertama itu adalah hourly wage-nya atau upah per jamnya. Kemudian di kolom pertama ini merupakan upah jamnya atau X. Kita tulis di sini 12, 20, 16, 18, dan 19 dengan total 85. Oke, setelah ini didapatkan, kita akan mencari X bar-nya. X bar-nya berarti 85 dibagi 5 sama dengan 17. Setelah itu kita kurangkan 12
dikurangi 17 sama dengan min 5. 20 dikurangi 17 sama dengan 3. 16 dikurangi 17 sama dengan min 1. 18 dikurangi 17 sama dengan 1. Dan 19 dikurangi 17 sama dengan 2. Setelah kita totalkan, ini 0, kemudian kita kuadratkan. Minus 5 kuadrat menjadi 25. Plus 3 kuadrat menjadi 9. Minus 1 kuadrat menjadi 1. Plus 1 kuadrat menjadi 1. Dan 2 kuadrat sama dengan 4. Totalnya adalah 40. Setelah itu kita masukkan rumusnya. S kuadrat sama dengan total dari X dikurangi X bar pangkat 2, yaitu 40, sigmanya atau totalnya, kemudian dibagi dengan 5, mana ada 5 data yang kita miliki, 5X, 1, 2, 3, 4, 5, dikurangi 1 dari rumusnya. Dapatlah 10 indolas square. Itu untuk sampel variance-nya. Nah, untuk sampel standard deviation-nya, rumusnya seperti ini. S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Kita akarkan. Dan contoh datanya seperti ini. Ada 10, 12, 14, 15, 17, 18, 18, dan 24. Berarti total kita memiliki 6 data. N sama dengan 8. Dan min-nya kita sudah pelajarikan perhitungannya atau X bar-nya adalah 16. Ini semua dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 8. Nah, untuk mencari S, itu rumusnya seperti ini. Akar dari, seperti di slide sebelumnya, 10 dikurangi X bar kuadrat, 10 itu dari data yang pertama, kemudian ditambahkan dengan data yang kedua, 12, dikurangi dengan min-nya kuadrat, plus 14, dikurangi dengan X bar kuadrat, plus 15, dikurangi dengan X kuadrat, plus 17, dan selanjutnya sampai semua data sudah dimasukkan ke dalam rumus. Jika X bar-nya kita masukkan dengan angka, sama dengan 10 dikurangi 16 kuadrat, ditambah 12 kurang 16 kuadrat, ditambah 14 kurang 16 kuadrat, dan selanjutnya sampai semua datanya terisi, dibagi dengan 7, yaitu 8 dikurangi 1. Jadi, akhirnya adalah akar dari 126 dibagi 7 sama dengan 4,2426. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan sampel standard deviation atau standar deviasi dari sampelnya. Oke, dalam perhitungan kurva, jika standar deviasinya kecil, kurvanya akan seperti ini. Dan jika standar deviasinya besar, kurvanya akan seperti ini. Oke, mari kita melihat, membandingkan, mengkomparasikan standar deviasi ini. Misalnya ada data A, B, dan C. Kemudian persebaran datanya seperti ini. 11, 12, 13, 16 ada 2 kali muncul, 17 sekali, 18 sekali, dan 21 sekali. Kita totalkan semua nilai itu, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka dari itu min-nya adalah 15,5. Sedangkan jika kita cari S-nya, itu sama dengan 3,338. Begitu juga untuk data B dan data C. Silakan teman-teman coba sendiri. Di sini sudah ada kunci jawabannya. Mari teman-teman coba dulu. Jika benar, berarti cara perhitungan teman-teman sudah benar. Oke, baik teman-teman. Saat ini kita coba akan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat beberapa perhitungan dari hal-hal yang sudah kita pelajari. Mari Anda bisa mempersiapkan terlebih dahulu Microsoft Excel-nya.
Baik teman-teman, jika teman-teman sudah membuka Microsoft Excel teman-teman, pertama-tama yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah meng-add-ins Analysis Toolpath. Jadi teman-teman bisa memilih di bagian add-ins, Analysis Toolpath-nya. Kemudian setelah itu di OK. Dan jika sudah, kita akan coba untuk melihat statistik deskriptifnya terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan data yang ingin kita masukkan, misalnya contoh data dari harga-harga rumah tadi, yaitu 2.500.000, 300.000, 100.000, dan 100.000. Kemudian kita pilih data, klik data analysis, dan pilih descriptive statistics. Ini kita sorot, kemudian OK. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Jika ada sedikit perbedaan tampilan, itu memang dikarenakan versi Microsoft Excel kita berbeda-beda. Namun teman-teman bisa mengenali kurang lebih di punya teman-teman itu di bagian yang mana untuk yang hal ini. Karena tentu saja untuk segi penamaan itu tidak akan jauh berbeda. Nah, jadi di bagian input range-nya, kita enter dialog box details. Jadi kita sorot lagi untuk memblok semua range yang akan kita masukkan. Setelah itu kita cek labels invert row, dicek. Dan setelah itu kita cek box for summary statistic di bagian ini, summary statistic. Dan jika sudah, kita klik OK. Baiklah teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa mengisi di bagian input range-nya, range dari data yang ingin teman-teman masukkan dengan memblok data tersebut. Apabila ada sedikit perbedaan untuk tampilan, itu karena versi dari Microsoft Excel yang berbeda, namun seharusnya tidak menjadi masalah, namun teman-teman bisa mengenali, oh yang bagian ini yang mewakili fitur ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa mencek bagian labels invert row ini, kemudian di bagian summary statistik ini juga bisa dicek. Setelah itu klik OK. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat hasil outputnya seperti apa. Apakah seperti ini outputnya? Jika ya, bisa teman-teman cek terlebih dahulu. Untuk min-nya adalah 600.000. Apakah sama dengan yang tadi sudah kita cari? Kemudian untuk yang mediannya 300.000 dan modusnya 100.000. Jadi seperti itu cara penggunaannya di Excel. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada exercise. Exercise 1. Perusahaan Telkomsel sedang mempelajari, mencari tahu, menginginkan informasi tentang kira-kira berapa menit biasanya para pelanggannya menggunakan telepon. Kemudian mereka mengambil sampel secara random pada 7 pelanggan dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di bagian atas ini merupakan sampel-sampelnya. Kemudian untuk sampel yang pertama sebanyak 90 menit, sampel yang kedua sebanyak 77 menit, sampel yang ketiga sebanyak 94 menit, dan seterusnya. Temukanlah arithmetic mean dari jumlah menit yang biasa digunakan oleh pelanggan Telkomsel ini dari 12 sampel ini. Carilah arithmetic mean untuk pelanggan Telkomsel ini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mencari mean, median, dan modus, serta menghitung dan membandingkan mean dan median untuk winter season dari bulan Desember sampai Maret, apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, silakan bisa dikerjakan. Selanjutnya exercise 3, ini terkait weighted mean. Di sini ada sebuah college yang memberikan gaji kepada para pengajarnya seperti yang tertera di depan ini. Ini adalah weighted mean karena tiap orang berbeda tergantung jenis, tingkatan dari pembagian pekerjaannya. Nah, silakan teman-teman cari. Selanjutnya,
exercise 4, di sini ada food truck yang mengalami kenaikan dari 23.000 unit di tahun 2017 menjadi 120.520 unit di tahun 2015. Berapakah kenaikan persen rata-rata tahunannya? Silakan dicari. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita untuk minggu kita yang ketiga. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. See ya!